Selamat pagi anak-anak semua yang ibu sayangi dan ibu cintai. Ibu kembali lagi di kelas 11 IPA 2 SMA 1 Nusa Bangsa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu mempersilakan untuk ketua kelas yaitu Putri untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih Putri sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya hari ini? Syukurlah sehat semua ya. Ada yang absen hari ini? Putri, Brandon. Baik. Semuanya hadir ya. Syukurlah semuanya pada hadir ya. Pagi hari ini ibu ingin mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Oke, bangkit semua ya dari bangkunya. Ayo kita harus fokus, harus konsentrasi. Ibu mau ngajak kalian untuk fokus dan konsentrasi. Hari ini ibu akan memulai ice breakingnya tentang jeruk dan juga apel. Kalau ibu berkata jeruk, kalian harus duduk. Tapi kalau instruksinya apel, kalian harus tetap berdiri. Jadi kalian harus fokus dan juga mendengar dengan baik. Oke? Siap untuk langsung mulai? Oke, kita langsung mulai ya. Jeruk, apel, apel, jeruk, 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 apel. Oke, kita akan mulai lebih cepat lagi ya. Apel, apel, jeruk, apel, apel, jeruk, apel. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua. Pada fokus dan seru ya kita ice breaking pada pagi hari ini. Oke, kita akan mulai ke pembelajaran yang akan ibu paparkan pada hari ini. Baik, ibu akan paparkan perihal layanan informasi, menyikapi luka emosi dengan bijak. Baik, ibu akan tunjukkan 2 buah gambar. Apa yang anak-anak pikirkan dari gambar yang satu ini? Oke, luka tangan, luka kegores, luka kegores yang dikasih plester luka. Oh, luka berdarah. Oke, luka ini terlihat ya? Ya, terlihat. Nah, ibu akan tunjukkan satu gambar lagi. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Boleh, Putri? Patah hati, oke. Boleh, Brandon? Luka hati, oke. Boleh, kamu apa lagi? Hati yang rapuh, oke. Oke, dari 2 gambar ini apa sih perbedaannya? Luka fisik terlihat. Kalau luka hati tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Rasanya sakit di sini ya. Oke. Dari 2 gambar di atas, apa sih yang dimaksud emosi? Dalam ilmu psikologi, emosi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami seorang individu. Menurut psikolog Paul Ekman, manusia memiliki 6 jenis emosi dasar. Contohnya apa? Emosi marah, jijik, takut, bahagia, sedih, dan juga terkejut. Jadi ada 6. Emosi adalah bagian dari sifat manusia. Namun apakah emosi dengan perasaan adalah sama? Jawabannya adalah tidak. Perasaan adalah cara kita menafsirkan emosi yang terjadi dan merupakan pengalaman subjektif terhadap emosi. Perasaan bersifat spontan dan timbul sebagai akibat dari makna pribadi yang kita berikan pada pengalaman kita. Akan tetapi, emosi dan perasaan memiliki peran yang penting dalam bagian kehidupan manusia. Intensitas perasaan kita biasanya berada dalam tingkat paling kuat sesaat. Dan segera setelah kejadian terjadi,
dan akan mereda seiringnya berjalannya waktu dan frekuensi. Perasaan tertentu yang terus berulang dapat menunjukkan apakah kita memiliki masalah emosional. Sedih bisa datang jika ada pencetusnya. Pencetusnya itu apa sih? Bisa dari kehilangan, kesalahan, ataupun juga dari kegagalan. Jadi jika respon sedih atau emosi lain terjadi secara sering, berulang dalam konteks sehari-hari dalam kehidupan kita, dan ada sesuatu dari dunia internal kita yang kurang tepat, dan juga kita merasa sering terganggu, marah, kecewa, atau sedih dalam menghadapi situasi sehari-hari, mungkin ada sesuatu yang keliru dan dari cara kita berespon. Kegunaan emosi itu apa sih? Kegunaan emosi itu bertindak sebagai penanda bahwa ada sesuatu di dunia eksternal yang perlu kita respon dalam dunia internal. Emosi memiliki kegunaan yang baik dalam hidup dan bukanlah 100% realitas yang sebenarnya, tetapi merupakan persepsi dan realitas yang terjadi. Jadi contohnya apa aja sih? Kemarahan fungsinya menegakkan keadilan. Kebahagiaan fungsinya apa sih? Kebahagiaan fungsinya untuk mendorong pertumbuhan. Takut fungsinya apa? Takut itu ada fungsinya untuk kita waspada dari sebuah ancaman. Jadi, bila emosi yang sama hadir terus-menerus sekalipun konteksnya kejadiannya sudah berlalu, artinya emosi tersebut sudah tidak membawa kegunaan dan ada hal yang perlu diselesaikan dalam pikiran kita. Di sini ada perasaan yang tidak menyenangkan jika tidak digunakan untuk membuat perubahan dalam diri kita atau lingkungan kita pada perasaan yang tidak menyenangkan jika digunakan untuk membuat perubahan dalam diri kita atau lingkungan kita. Pada dasarnya perasaan tidak menyenangkan ini berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya apa? Menjadikan kita lebih baik, dan emosi yang tidak menyenangkan sebagai hal buruk dan kemunduran, dan kita membiarkan emosi menghentikan kita mencapai tujuan memenuhi kebutuhan. Dan emosi seperti inilah yang perlu diatasi. Tapi semua perasaan dan juga emosi adalah manusiawi dan boleh dirasakan. Jadi kita harus terima emosi dan perasaan yang kita alami, seperti kita menerima hari-hari yang buruk, hari-hari yang penuh hujan. Jadi kita harus terhubung dengan emosi dan perasaan yang kita alami. Jadi kita nggak boleh menahan dan menekan emosi yang kita alami dan yang terjadi dalam diri kita. Di poin selanjutnya, Ibu akan memaparkan perihal luka emosi dan luka batin itu nyata. Tadi kita sudah melihat ya dua gambar yang berbeda, luka fisik yang kita lihat seperti luka tangan dan juga luka hati yang tidak terlihat. Kita mengetahui luka sering terjadi secara fisik dan terlihat secara jelas. Jika luka fisiknya berat, kita akan segera memberitahukan kepada rekan ataupun keluarga terdekat kita, lalu bisa menyampaikan langsung kepada dokter untuk memberi kita pertolongan. Kita bisa dengan mudah memahami apa yang terjadi pada fisik dan lebih mudah berempati ketika rasa sakit itu terjadi pada tubuh kita. Tapi ketika yang terjadi adalah tentang rasa sakit emosional, kita cenderung untuk menganggapnya itu nggak penting. Kadang juga diabaikan, disembunyikan. Jadi contohnya adalah apa? Ketika patah hati, tubuh kita juga merespon dengan kata nyeri. Bedanya, nyeri yang terjadi adalah nyeri emosional. Jadi bukan hanya patah hati, ada beragam peristiwa traumatis, penolakan, kekecewaan, pengabaian, kegagalan, dan ragam peristiwa kehidupan yang lain yang dapat menyebabkan nyeri emosional. Rasa sakit emosional dipersepsi dengan cara yang serupa dengan rasa sakit pada fisik.
Nyeri emosional dan nyeri fisik mengaktifkan area otak yang serupa. Sebuah penelitian menemukan bahwa penolakan secara sosial mengaktifasi anterior insula dan anterior cingulate cortex. Jadi area otak yang juga bertanggung jawab atas nyeri fisik. Nyeri sebenarnya selalu bersifat emosional sekaligus fisik. Kita merasakan reaksi emosional ketika nyeri fisik terjadi, begitu juga sebaliknya. Nyeri saling terkait antara fisik dan emosional, sama seperti nyeri fisik yang ringan bisa diabaikan. Nyeri emosional pun serupa jika intens, panjang dan berulang. Maka penting untuk mencari pertolongan dan tidak diam saja menanggung penderitaan sendiri. Jadi berdasarkan informasi yang sebelumnya yang Ibu paparkan, nyeri emosional yang terjadi jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan luka batin dan luka emosi, tergantung dari kedalaman dan lamanya rasa sakit yang dialami. Dan keduanya sering dianggap sama karena berkaitan dengan rasa sakit yang tidak tampak secara fisik. Boleh, Ibu ingin tanya, nyeri emosional apa? Nyeri emosional, nyeri emosi. Baik, Ibu akan paparkan bedanya luka emosi dan juga luka batin. Luka emosi itu apa? Luka emosi itu sama dengan nyeri emosional. Yaitu adalah kondisi di mana seseorang mengalami emosi negatif yang kuat. Contohnya apa? Marah, kecewa, sedih, bahkan malu. Jadi dia merasakan nyeri emosional yang terjadi hanya sesaat. Tapi jika tidak disalurkan dengan baik, dengan bijak, akan terbentuk menjadi luka emosi. Jadi sumber luka emosi ini adalah dari kejadian tertentu. Tadi kita udah bicara tentang luka emosi. Luka batin itu apa sih? Luka batin itu adalah nyeri emosional yang berulang dan terjadi secara mendalam. Jadi kondisi ini adalah saat nyeri emosional terjadi berulang dan tidak tersalurkan dengan bijak dan didapati dari sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan. Jadi ini dapat menumpuk, menyebabkan luka batin. Sumber luka batin ini dari mana? Dari pengalaman traumatik atau pengalaman yang terjadi secara berulang. Poin selanjutnya yang akan Ibu paparkan, sudah terlihat ya slide-nya, yaitu saat luka emosi dan luka batin dilampiaskan ke diri. Apa penyebabnya? Jika luka emosi dan luka batin tidak tertangani dengan baik, namun dilampiaskan kepada diri, boleh contohnya? Oke, jadi tidak terkendali ya dirinya. Baik, jadi salah satu penyebabnya adalah tindakan melukai diri sendiri, yaitu upaya yang dengan sengaja dilakukan dengan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka tanpa niat untuk mengakhiri hidup. Hal ini dilakukan untuk meredakan emosi, serta adanya perasaan yang tak tertahankan di dalam diri. Jadi, yang butuh untuk dikeluarkan dengan cara menyakiti diri sendiri dengan dalih membuat kelegaan atas apa yang dialaminya. Jadi bentuk dari perilaku menyakiti diri itu apa saja? Contohnya berupa menyilet tangan, menggores pisau ke bagian tubuh, terus juga ada meminum obat atau zat beracun dengan jumlah yang banyak, juga bisa membakar diri, menggaruk atau mencubit tubuh sampai berdarah dan terluka, memukul diri sendiri, atau juga meninju badan atau tubuh ke dinding atau benda lain sehingga menimbulkan luka atas tubuhnya. Poin selanjutnya adalah mengapa perilaku itu dapat terjadi. Jadi seseorang yang mengalami kondisi seperti menyakiti diri sendiri, sebenarnya ia sedang merasa sakit secara emosional sehingga mengambil pilihan tindakan untuk mengurangi rasa sakit psikologis yang ia derita untuk sementara waktu dan memiliki sebuah asumsi bahwa rasa sakit secara fisik lebih baik daripada sakit secara emosional.
emosional. Dan pada kondisi seseorang yang telah merasakan perasaan yang telah mati, memiliki asumsi lebih baik sakit fisik daripada tidak merasakan apapun. Yang dilakukan seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri lainnya ialah untuk melepaskan diri dari beban perasaan, ya, putus asa, kebencian, kegagalan, diabaikan, merasa tidak berharga pada diri sendiri, sehingga perasaan itu membelenggu dirinya dan membuat dirinya hancur. Perilaku menyakiti diri sendiri dapat terjadi saat seseorang mengalami ketidakmampuan untuk memahami apa yang dirinya rasakan dan merasa tidak sanggup, seakan-akan segala sesuatunya berada di luar kendali, serta sulitnya mengekspresikan apa yang terjadi pada perasaan dan juga dirinya. Dan ketidakmampuannya untuk mengekspresikan emosinya secara verbal. Ketika seseorang melakukan perilaku menyakiti diri sendiri, di saat itulah seseorang merasa tidak menyukai dirinya atau tubuhnya, dan perilaku tersebut juga menjadi cara untuk menampilkan rasa sakit emosional atau perilaku menghukum diri yang didorong atas perasaan amarah dan juga rasa bersalah. Jadi seseorang yang memiliki perilaku menyakiti diri cenderung merahasiakan rasa sakit fisiknya, mental, dan emosional yang dialaminya. Jadi, ketika seseorang menyembunyikan hal tersebut, sama saja mereka ini menjauhkan diri dari pertolongan yang sangat dibutuhkan. Luka batin dan luka emosi asalnya dari mana sih? Luka batin dan luka emosi juga seringkali berasal dari dalam sebuah keluarga. Salah satu peristiwa traumatis, misalnya kematian dini orang tua, saudara kandung, penelantaran, kekerasan atau bunuh diri yang meninggalkan bekas pada seluruh sistem keluarga selama beberapa generasi. Dan bekas-bekas ini kemudian menjadi cetak biru keluarga seiring para anggotanya secara tak sadar mengulang berbagai derita masa lalu. Pengulangan trauma ini secara tidak langsung tidak selalu sama persis dengan peristiwa aslinya. Banyak dari kita secara tak sadar menanggung kepedihan orang tua, apa yang orang tua kita alami sejak dahulu. Jadi ketika seorang anak menanggung beban orang tua, entah secara sadar atau tidak, dia melewatkan pengalaman untuk diberi. Jadi kelak bisa kesulitan menerima diri, relasi dalam kehidupannya di kemudian hari. Sebelumnya kita sudah belajar ya tadi dampak luka emosi dan luka batin itu apa, luka batin dan luka emosi itu berasal dari mana saja. Sekarang kita akan belajar poin yang baru. Poin yang baru pada kali ini adalah merawat luka emosi dan luka batin tanpa menyakiti diri. Ada yang sudah tahu sebelumnya? Baik, kita simak bareng-bareng ya. Cara terbaik untuk menangani sebuah masalah yaitu dengan memikul tanggung jawab atas masalah tersebut, bukan berkutat di seputar masalah sambil mencari-cari siapa yang harus disalahkan, tapi kita harus menghadapinya lalu menangani masalah tersebut. Dan di sini ibu akan paparkan cara merawat luka batin dan juga luka emosi tanpa harus menyakiti diri sendiri. Tipsnya yang pertama adalah, ya sudah tayang ya di layar. Yang pertama adalah distraksi. Cara distraksi itu apa saja sih? Menjauhkan diri dari situasi yang membuat stres, yang penuh dengan stres. Kita harus rileks. Caranya gimana? Bernapas dengan perlahan.
dan dalam, lalu kita harus menenangkan diri. Yang selanjutnya caranya adalah belajar tidak melakukan apa-apa selama 15 menit. Hanya perlu untuk menenangkan diri. Lalu yang selanjutnya, mengalihkan pikiran dan perasaan yang menyedot perhatian. Selanjutnya, pikirkan seseorang yang perlu diajak bicara. Orang-orang terdekat, keluarga terdekat yang ada di sekitar kita contohnya. Dan selanjutnya, melakukan hal yang membuat kita merasa lebih baik. Contohnya apa sih? Ada yang tahu? Gambar, boleh. Melukis. Betul. Olahraga, journaling. Kita harus lakuin hobi yang kita suka. Apa yang kita suka untuk membuat kita merasa lebih baik. Yang selanjutnya, buat daftar atau list alasan kita menyakiti diri sendiri dan serta pemicunya. Yang terakhir, dari distraksi, kita harus pikirkan strategi yang dapat mengatasi perasaan yang kita alami. Tips yang kedua, pikiran tentang harapan. Pikiran tentang harapan itu apa saja? Contohnya, masa sulit ini akan berlalu. Masa sulit selalu berlalu. Selama kita hidup, masalah akan selalu ada expirednya. Yang kedua, orang lain yang tampaknya benar-benar kuat juga menghadapi masa sulit dalam hidupnya. Yang ketiga, masalah dan situasi yang tampaknya terpecahkan saat ini akan berubah. Lalu selanjutnya, perasaan kita akan selalu berubah. Tidak selalu merasakan hujan terus, tapi akan selalu merasakan hari-hari yang penuh warna, hari-hari yang juga bahagia. Ada orang-orang yang benar-benar peduli dengan kita. Di sekitar kita, keluarga terdekat kita, kita harus memiliki pikiran yang penuh pengharapan tersebut. Lalu yang selanjutnya, ada orang yang mendengar apa yang kita rasakan dan apa yang menjadi keluh kesah kita. Selanjutnya, kita bisa belajar cara lain untuk menangani rasa sakit yang kita punya. Jadi pikiran tentang harapan ini adalah sebuah afirmasi positif untuk kita mengalihkan pikiran kita kepada harapan hidup, kepada sesuatu yang bermakna dalam pikiran kita, sehingga itu bisa menghindari kita untuk menyakiti diri sendiri. Tips yang ketiga, mencari tempat yang aman. Maksudnya mencari tempat yang aman di sini apa? Memberitahu kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita, teman-teman, sahabat yang bisa kita percaya tentang keadaan yang sedang kita alami. Jadi ketika kita mencari orang terdekat kita yang bisa mengamankan secara fisik, ketika kita bisa bersamanya, hingga intensitas dorongan menyakiti diri sendiri itu bisa meredah, itu dapat membantu kita menuju ke arah yang lebih baik juga. Dan kita juga harus menghindari pikiran yang aneh. Contohnya apa? Kenapa harus cari tempat yang aman? Kenapa harus cari orang terdekat? Kalau ujung-ujungnya ya sama aja. Tapi kita harus berpikir secara mudah. Contohnya apa? Mencari kontak ponsel, siapa yang bisa dihubungi, atau mengingat siapa yang terakhir kali bisa membantu, lalu menghubungi orang tersebut untuk mendapatkan pertolongan dalam mencari tempat aman. Jadi setelah mendapatkan tempat yang aman, rencanakanlah untuk pergi ke profesional kesehatan mental yang terdekat dengan kita. Contohnya yang ada di sekolah apa? Ruang bimbingan konseling. Lalu ibu akan lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat itu apa? Mengidentifikasi masalah secara fisik. Contohnya apa? Ketika kita memiliki perasaan untuk menyakiti diri sendiri, itu penting untuk mengetahui apa yang menjadi pemicu perasaan itu. Jadi kita harus bertanya pada diri sendiri. Contohnya apa? Apa yang membuat saya punya pikiran untuk menyakiti diri ya? Lalu bisa juga dicoba dengan pertanyaan,
Apakah ini bermula dari kegagalan saya dalam belajar di sekolah atau dalam mendapatkan nilai yang bagus? Atau juga bisa dengan pertanyaan lainnya. Apakah kejadian atau perasaan yang memicu pikiran untuk menyakiti diri sendiri? Apa kejadiannya? Apa pemicunya? Kita harus tahu. Lalu kita harus buat detail perasaan dan pikiran tersebut jadi ke pertanyaan yang praktis. Kenapa perasaan ini lebih kuat daripada minggu lalu? Apa yang saya bisa lakukan untuk mengatasi dan mengubah masalah yang saya alami? Lalu ibu akan lanjutkan di tips yang kelima. Tips yang kelima di sini adalah menemukan solusi alternatif. Jadi kita harus mengambil satu langkah untuk mengubah situasi dan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, seperti bertanya pada diri sendiri juga. Contohnya apa? Apakah saya bisa melihat cara lain dalam mengatasi masalah ini? Lalu pertanyaan lainnya juga bisa kita tanyakan pada diri sendiri. Apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Pertanyaan lain setelah ini adalah, apakah ada orang lain yang bisa membantu saya? Kita harus mempertanyakan itu kepada diri sendiri. Lalu ibu akan sampaikan tips yang keenam, mengidentifikasi perasaan. Caranya gimana? Dengan membicarakannya dengan seorang teman atau konselor yang ada di sekolah, yang bisa membantu kita menemukan perspektif baru. Terkadang kita hanya berbagi perasaan dengan orang lain, itu dapat membuat kita merasa lebih baik loh. Dan kita harus mengingatkan diri kita bahwa perasaan betapapun kuatnya saat ini, suatu saat akan mereda, suatu saat akan hilang dengan sendirinya jika kita tidak terjebak berlarut-larut di dalamnya. Sebagaimana dengan cara mengidentifikasi perasaan dapat mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan atau kemarahan yang dimiliki secara verbal dan tenang daripada melalui cara yang merusak diri sendiri. Kita bisa memiliki perasaan yang lebih baik daripada harus menyakiti diri sendiri. Lalu tips yang ketujuh, ibu akan sampaikan mengidentifikasi pikiran. Jadi kita memiliki asumsi bahwa ketika kita telah mengecewakan atau menyakiti orang yang kita sayangi, pikiran dan kebiasaan menghukum diri sendiri seperti menghukum diri kita sendiri akan menciptakan rasa bersalah yang kuat. Diperlakukannya pengembangan belas kasih dan empati daripada terus-menerus mengkritik diri sendiri. Kita harus belajar untuk menghargai diri kita daripada harus mengkritik diri sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Gak apa-apa kalau kita sedang melakukan kesalahan. Kita harus akui kesalahan itu boleh terjadi, tetapi kita harus belajar untuk menghargai diri kita. Jadi kita juga harus belajar juga untuk menyadari bahwa pikiran kita mewakili kenyataan, tetapi hanya pendapat kita tentang keadaan. Harga diri yang rendah. Ketika kita memiliki harga diri yang rendah, membuat seseorang sangat sensitif terhadap kritikan, terus penolakan, dan juga kegagalan. Jadi pikiran yang menyakiti diri sendiri ialah hasil dari perasaan putus asa yang ingin dikeluarkan secara begitu kuat. Kepercayaan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk membuat hidup kita bahagia atau berharga, serta kita tidak akan pernah merasa lebih baik. Jadi hal yang paling penting adalah mengakui bahwa perasaan kita tidak baik-baik saja, itu tidak apa-apa. Ketika perasaan putus asa adalah gejala dari depresi, dan gejala ini tidak didasarkan pada kenyataan, perasaan tersebut akan mereda, perasaan tersebut itu akan hilang apabila depresi yang dimiliki bisa diatasi.
Jadi dengan memperoleh pertolongan baik dari teman maupun dari bantuan profesional, contohnya konselor di sekolah seperti psikolog juga atau psikiater, itu dapat mengurangi perasaan tersebut. Jadi di sini ada kutipan, jadi Proverbs 17:22, a merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries bones. Artinya apa? Hal yang terutama dalam merawat luka batin dan luka emosi adalah bagaimana ketika kita memiliki hati yang gembira, yang dikatakan sebagai obat yang manjur dalam kehidupan kita. Tetapi semangat yang patah, luka hati contohnya, yang tadi sudah kita belajar, yang sudah kita simak, itu dapat mengeringkan tulang. Jadi kita harus belajar untuk mengakui perasaan kita, apa yang sedang kita hadapi, kita harus akui dan belajar untuk hidup lebih baik dengan cara memiliki perspektif untuk bahagia, menyenangkan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi poin selanjutnya yang akan Ibu paparkan yaitu adalah poin ketika kita mengalami situasi yang berat dan dunia tidak berpihak pada kita, kita jangan diam karena kita tidak sendiri. Jadi ketika memiliki perasaan menyakiti diri sendiri, kita harus segera sampaikan pada seseorang terdekat dengan kita. Jadi pada kondisi seperti ini, kita membutuhkan keluarga, teman, dan kita tidak boleh berdiam diri dan berharap orang lain akan mengerti dengan sendirinya. Jadi kita harus kasih tahu kepada mereka apa yang sedang kita alami. Dan ketika tidak ada orang terdekat yang bisa diajak bicara, kunjungi ruang bimbingan konseling di sekolah ya. Kalian bisa bertemu dengan ibu untuk mengutarakan apa yang sedang kalian alami, apa yang sedang kalian rasakan. Jadi ketika kamu berani berbicara, itu adalah langkah menuju pulih, langkah menuju sembuh. Luka yang kita miliki tidak harus dibalas dengan luka juga, tetapi bisa pulih dan disembuhkan dengan cinta. Baik, Ibu akhiri pemaparan materi pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin memberikan kalian waktu untuk menulis di kertas yang akan Ibu bagikan. Hal apa saja yang akan dituliskan di kertas yang akan dibagikan? Jadi bagaimana ketika kalian memiliki emosi, contohnya marah, sedih, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut dan emosi tersebut? Kalian tuliskan maksimal 5 ya. Oke, sudah mengerti dan paham? Baik, Ibu akan bagikan ya. Baik, kalian boleh menuliskannya sekarang. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menuliskannya. Waktunya habis ya untuk menuliskannya. Baik, Ibu akan menunjuk dengan asal. Lalu ketika Ibu menunjuk nama kalian, kalian harus membacakan apa yang kalian lakukan saat emosi itu datang. Oke, silakan. Clearing. Contohnya apa tadi? Ketika sedih kamu menulis. Oke, terima kasih ya Clearing. Oke, itu adalah satu contoh yang teman kalian sudah tuliskan di kertas. Cara dia meregulasi emosi yang datang dengan cara yang lain, bukan dengan menyakiti diri sendiri. Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ingin mengajak kalian untuk melihat video yang Ibu akan tunjukkan sekitar beberapa menit yang akan menyampaikan pesan juga kepada kalian. I'm not good enough. Come on, Riley, get it together. Come on, Riley, get it together. I'm not good enough. You have to score, Riley, or this will all have been for nothing. Anxiety, you're putting too much pressure on her. Sadness! John, help! No! Come on, we can do this! It's not working! It's anxiety!
get to choose who Riley is. Anxiety? You need to let her go. I'm a good person. I'm sorry. I was just trying to protect her, but you're right. We don't get to choose who Riley is. Oke, kita sudah lihat ya video tadi. Film apa? Film Inside Out. Dari film Inside Out ini juga mengatakan bahwa kamu tidak sendiri dan kamu berharga. Ibu ingin mengajak kalian untuk mengatakannya bersama-sama, afirmasi positif ini, dan juga mengatakannya kepada teman sebangku kalian. Kalian siap? 1, 2, 3. Kamu berharga dan kamu tidak sendiri. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Kita akan kembali kepada pekan depan. Semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia ya. Sampai jumpa lagi.